Halo guys, selamat datang di Bioskop Singkat. Bagi kalian yang baru pertama kali ke channel ini, silahkan subscribe dulu ya. Di channel ini kalian akan mendapatkan ringkasan-ringkasan drama Cina terbaik. Dan pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan petualangan maraton kita. Namun sebelum lanjut, demi kenyamanan siapkan cemilan, hilangkan beban, rilekskan pikiran dan tentunya rebahan. Tanpa berlama-lama lagi, selamat datang di alur drama Cina Crush full episode versi Bioskop Singkat. Di awal film kita diperlihatkan bahwa ada tragedi pertumpahan darah di sebuah gereja sampai membuat calon suami Yue meninggal dunia, dan ternyata hal tersebut dilakukan oleh seorang pria yang bernama Yunzeng. Kali ini Yunzeng ingin membawa Yue pergi dari sana. Ternyata Yunzeng tidak rela jika ada orang lain yang ingin menghentikan mereka berdua untuk bersama. Namun Yue merasa bahwa ia adalah adik Yunzeng. Tetapi Yunzeng menganggap Yue sebagai wanitanya. Hal itu pun membuat Yue tidak habis pikir sama sekali. Bahkan Yue tidak segan menampar Yunzeng ketika ia ingin mencium Yue. Dan Yue juga mengancam Yunzeng agar ia melepaskan dirinya. Tetapi Yunzeng tidak takut sama sekali akan hal tersebut. 2 bulan yang lalu, saat itu Yunzeng sedang menyaksikan anak buahnya yang menyiksa orang-orang dengan begitu keji, sebab mereka tidak mau memberitahukan hal yang Yunzeng butuhkan. Alhasil tanpa banyak bicara, Yunzeng langsung menembak mati salah satu di antara mereka. Beruntung hal itu berhasil membuat Yunzeng mendapatkan jawaban dari salah seorang sandranya. Lalu ketika Yunzeng ingin meninggalkan tempat tersebut, ia malah mendapatkan kabar bahwa Yue sedang dalam masalah. Akhirnya ia bergegas pergi untuk menyelamatkan Yue. Tak disangka ternyata Yue hanya sedang menikmati salju. Namun ia merasa ada hal yang berubah, sebab di masa lalu Yunzeng selalu menemani Yue bermain salju. Ternyata Yue merasa cemburu karena Yunzeng yang sebentar lagi akan menikah. Akhirnya Yue memilih untuk menari di atas pagar tersebut. Tetapi tindakan yang Yue lakukan akan membahayakan dirinya. Walaupun hal itu membuat Yue mengingat kenangan di masa lalu bersama Yunzeng. Beruntung Yunzeng menyelamatkan Yue di waktu yang tepat. Dan Yue terus memperlihatkan bahwa ia tidak ingin ditinggalkan oleh Yunzeng. Namun Yunzeng malah tidak memperdulikan hal tersebut. Akhirnya Yue terpaksa membuat Wei jatuh pingsan untuk bisa kabur dari sana. Kemudian Yunzeng menemui Zi yang sedang memilih pakaian. Ternyata Zi adalah gadis yang akan menikah dengan Yunzeng. Melihat kebersamaan mereka membuat Yue merasa sangat kesal. Bahkan Yue terus mengingat momen di masa lalu bersama Yunzeng. Keesokan harinya tibalah hari perayaan ulang tahun Zi. Kali ini Yunzeng menemani Zi untuk merayakan ulang tahunnya. Mereka juga tidak segan memperlihatkan kebersamaan di hadapan semua tamu undangan. Zi pun dengan berani meminta Yunzeng untuk memakaikan cincin di jari manisnya. Namun Yunzeng tidak menyukai cincin yang terlalu kecil. Alhasil ia langsung membuang cincin tersebut. Tak disangka cincin itu malah diambil kembali oleh Yue yang datang bersama seorang laki-laki yang bernama Shize. Bahkan mereka juga saling bergandengan tangan. Hal tersebut benar-benar membuat Yunzeng terlihat begitu kesal. 4 tahun yang lalu saat itu, hubungan Yunzeng dan Yue masih terlihat begitu baik. Dan di malam tersebut Yue genap berusia 18 tahun, yang membuatnya menjadi sangat bahagia. Bahkan Yue dengan berani mengakui bahwa ia menyukai Yunzeng. Ungkapan itu pun membuat Yunzeng tidak bisa berkata-kata. Namun Yunzeng menyukai Yue sebagai saudara perempuannya. Tetapi Yue malah mencium pipi Yunzeng sampai membuat Yunzeng merasa terkejut. Kemudian di masa sekarang, Shize malah mengakui bahwa Yue adalah pacarnya. Ia juga membawa Yue untuk berganti pakaian. Lalu ketika Yue sedang melepas pakaiannya, tiba-tiba saja Yunzeng masuk ke ruangan itu. Alhasil ia menghampiri Yunzeng sembari memakai pakaian tersebut. Kali ini Yunzeng merasa tidak terima atas apa yang Yue lakukan. Namun Yue tidak memperdulikan hal itu, sebab Yunzeng masih saja tidak membalas perasaannya. Dan semua itu ia lakukan karena Yue adalah saudara perempuannya. Tetapi Yue ingin memutuskan hubungan tersebut, dan ia hanya akan menjadi seorang wanita seperti wanita lainnya. Oleh sebab itu Yue akan menikah dengan orang lain, seperti yang dilakukan oleh Yunzeng. Namun Yunzeng malah terlihat tidak merelakan hal tersebut. Akhirnya ia meminta Wei untuk mengurung Yue. Tetapi lagi-lagi Yue terus saja berhasil kabur. Beruntung Yue bertemu dengan Shize, dan ia langsung mencari perlindungan dari Shize.
Ternyata sebelum ini Yue dan Shize tanpa sengaja bertemu, dan pertemuan itu membuat Shize jatuh cinta pada pandangan pertama. Tak disangka saat itu Yue mengakui dirinya sebagai Molly, dan tidak ada yang mengetahui jika Yue dan Yunzeng bersaudara. Tak berselang lama, Zi pun ada di sana, dan kedatangannya membuat Yue memilih pergi meninggalkan mereka berdua untuk kembali ke pesta. Lalu di acara tersebut Yue dibuat terkejut melihat seorang laki-laki yang membunuh ibunya. Dan ternyata laki-laki tua itu adalah Pak Shen, ayah dari Zi, serta Shize. Alhasil dengan penuh kebencian, Yue berencana ingin membunuh Pak Shen. Tetapi tindakannya langsung dihentikan oleh Yunzeng. Namun kali ini Yue merasa kecewa sebab Yunzeng yang menyembunyikan hal itu dari dirinya. Alhasil Yue dengan tega melukai Yunzeng untuk melampiaskan kekesalannya. Tak disangka hal tersebut malah dilihat jelas oleh Zi dan membuat Zi berpikir jika mereka berdua sedang berpelukan. Akhirnya mereka pun mendapatkan serangan. Beruntung Shize bergegas menyelamatkan Yue. Setelah itu Yue mengajak Yunzeng untuk pergi ke makam ibu mereka, sebab di sana mereka pernah berjanji untuk menangkap pelaku pembunuhan itu. Kali ini Yue sangat ingin tahu mengapa Yunzeng merahasiakan semua itu dari dirinya, dan Yunzeng hanya bisa memberikan jawaban jika ia sudah memiliki rencana sendiri. Mendengar jawaban tersebut membuat Yue berkeinginan untuk membalaskan dendamnya seorang diri. Namun Yunzeng malah menggendong Yue dan membawanya pergi dari sana. Kemudian sesampainya di kamar, Yunzeng langsung memukul Yue sebagai hukuman atas apa yang sudah ia lakukan. Bahkan, Yunzeng juga sampai memborgol tangan Yue dengan tangannya. Tindakan tersebut benar-benar membuat Yue tidak terima. Namun tanpa sengaja ketika Yunzeng ingin pergi dari sana, Yue malah menarik rantai borgol itu dan membuat mereka saling berdekatan. Hal tersebut pun tanpa sengaja malah dipergoki oleh Wei. Lalu ketika waktu beristirahat tiba, mereka berdua terpaksa tidur bersama. Tetapi Yue malah dengan sengaja menggoda Yunzeng. Dan saat Yunzeng memberikan godaan yang sama pada Yue malah ketakutan. Alhasil, ia tidak berani lagi melakukan hal seperti itu. Walaupun mereka tetap tidur di ranjang yang sama. Momen tersebut pun membuat Yue memainkan aktingnya, sampai membuat Yunzeng percaya bahwa keadaan Yue tidak baik-baik saja. Dan akhirnya tindakan itu membuat Yue berhasil membebaskan diri Yunzeng. Keesokan harinya, lagi-lagi Yue mendapatkan sebuah masalah. Beruntung Shize selalu datang di waktu yang tepat untuk menolongnya. Lalu Shize membawa Yue untuk pulang bersamanya. Bahkan Shize meminta Yue untuk tinggal di rumahnya agar ia selalu berada dalam perlindungannya. Dan ketika memasuki rumah tersebut, Yue langsung berusaha memberikan beberapa alasan agar bisa bertemu dengan Pak Shen. Namun di saat itu usaha Yue masih belum berhasil. Di malam hari, Yue dengan berani ingin bertindak untuk menembak Pak Shen, tetapi ia mendapati Yunzeng yang juga ada di sana. Hal itu pun membuat Yue terkejut, bahkan keberadaannya hampir saja dipergoki oleh anak buah Pak Shen. Namun hal tersebut masih kalah cepat dengan Yue yang langsung merubah penampilannya. Kemudian ketika Yue sedang berendam di bathtub, tiba-tiba saja Pak Shen masuk ke kamarnya. Dan hal tersebut membuat Yue merasa sedikit takut, sebab pistol yang ia sembunyikan di bawah bantal masih sedikit terlihat. Beruntung hal tersebut tidak disadari oleh Pak Shen. Lalu ketika Pak Shen pergi dari kamar itu, Yunzeng pun langsung menghampiri Yue. Kali ini Yunzeng tidak membenarkan hal yang Yue lakukan. Namun Yue malah merasa jika Yunzeng berada di pihak pembunuh ibu mereka. Bahkan Yue dengan tega membuang barang berharga milik Yunzeng. Saat itu Yue mengingat kembali momen di mana Yunzeng berusaha menyelamatkan dirinya. Bahkan Yunzeng harus terluka demi melakukan hal tersebut. Ingatan itu benar-benar membuat Yue merasa sangat sedih. Di sisi lain, Yunzeng terus mencari barang yang dibuang oleh Yue. Ternyata barang tersebut adalah simbol amanah yang diberikan ibu mereka sebelum meninggal dunia. Jika Yunzeng harus selalu menjaga Yue dan menemukan suami yang baik untuk Yue. Kepergian ibu mereka benar-benar meninggalkan luka yang sangat mendalam untuk Yue dan Yunzeng. Keesokan harinya, Yue malah tidak memperdulikan Yunzeng. Tak berselang lama, Zi juga ada di sana, dan ia terkejut melihat keberadaan Yue yang ada di rumahnya. Apalagi Yunzeng terus saja memandang Yue. Hal itu benar-benar membuat Zi merasa sangat kesal. Kemudian Zi menemui Yue dan mengajaknya untuk berjalan-jalan bersama.
Namun kali ini, Zi malah dengan berani menganggap Yue sedang memanfaatkan si Z. Sebab Yue yang mengaku berasal dari keluarga yang kurang mampu. Akhirnya, Zi memerintahkan pelayannya untuk mencoba menyakiti Yue. Karena Zi tidak rela jika Yue terus saja mendekati Yunzeng. Akhirnya, Yue pun menjatuhkan dirinya di kolam yang ada di sana, agar Zi tidak menjadi penghalang dalam keberhasilan rencananya. Namun tak disangka salah satu kaki Yue malah terlihat sebuah kain. Hal itu pun membuat dirinya tidak bisa naik ke permukaan. Alhasil Yue langsung jatuh pingsan. Beruntung Yunzeng datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Yue, dan ia bergegas pergi membawa Yue kembali ke kamarnya. Tak berselang lama, si Z dan Zi juga ada di sana. Kali ini si Z terlihat sangat mengkhawatirkan kondisi Yue. Lalu tanpa sengaja, Yue menyadari keberadaan Yunzeng yang bersembunyi di sebuah lemari. Hal tersebut membuatnya mengingat jika Yunzeng memiliki trauma di ruangan tertutup. Akhirnya Yue memilih pergi dari sana agar si Z dan Zi juga tidak berada di ruangan itu. Kemudian ketika mereka berada di taman kediaman Shen, Zi masih saja terus memperlihatkan ketidaksukaannya pada Yue. Namun si Z dengan berani membela Yue di hadapan kakaknya. Bahkan ia akan selalu melindungi Yue. Melihat kedekatan mereka berdua membuat Yunzeng merasa begitu kesal. Di hari berikutnya, Yue pergi ke pasar untuk membeli beberapa barang. Tetapi kali ini ia menyadari ada seseorang yang sedang mengikutinya. Awalnya Yue ingin memberikan pelajaran pada orang tersebut. Namun tak disangka Yue malah dibuat pingsan oleh seseorang. Alhasil Yue langsung disandra di sebuah ruangan tanpa bisa berkutik sama sekali. Tak disangka ternyata orang yang ingin melecehkan Yue adalah rekan Pak Shen. Beruntung Yunzeng terus saja berhasil menyelamatkan Yue, dan ia bergegas membawa Yue untuk pergi dari tempat tersebut. Bahkan Yunzeng tidak segan untuk membunuh semua penjahat yang ada di sana. Walaupun Yunzeng juga terkena tembakan itu. Hal tersebut benar-benar membuat Yue merasa sangat bersalah, dan ia begitu ketakutan jika sampai harus kehilangan kakaknya. Lalu ketika Yunzeng sedang diobati oleh dokter, Yue langsung mencari tahu tentang rencana Yunzeng pada Wei. Ternyata Yunzeng sudah mencoba mencari tahu tentang Pak Shen selama 3 tahun. Namun setelah berhasil menemukan Pak Shen, Yunzeng tidak bisa langsung membunuhnya. Sebab ada hal besar yang berada di balik keluarga Pak Shen. Dan hal besar itu adalah penyeludupan dan pengkhianatan. Akhirnya Yunzeng terpaksa berada di pihak Pak Shen. Oleh sebab itu, Wei meminta tolong agar Yue tidak menyia-nyiakan usaha yang sudah dilakukan Yunzeng. Tak berselang lama, dokter pun keluar dan memberikan kabar baik tentang kondisi Yunzeng, bahwa ia sudah dalam keadaan yang baik-baik saja. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Yue membantu merawat Yunzeng dan terus menemaninya. Kali ini Yue berharap jika Yunzeng bisa sadarkan diri, agar ia berjanji untuk bersikap lebih dewasa lagi dan menjadi adik perempuan yang patuh. Keesokan harinya, Yunzeng baru saja terbangun dan ia mendapati Yue yang sedang tertidur di sampingnya. Melihat Yunzeng yang sudah sadarkan diri membuat Yue merasa sangat bahagia. Namun ketika membantu membersihkan tubuh Yunzeng, Yue malah dibuat terkejut melihat banyaknya luka di tubuh Yunzeng. Dan luka tersebut disebabkan karena Yunzeng yang selalu menyelamatkan Yue. Akhirnya sembari terus menangis, Yue berjanji pada Yunzeng untuk tidak lagi menjadi bebannya. Bahkan Yue akan terus menganggap Yunzeng sebagai kakaknya. Namun Yunzeng malah berbicara di dalam hati bahwa Yue bukanlah adiknya, karena Yunzeng sudah mencintai Yue jauh dari sebelum Yue mengungkapkan perasaannya pada Yunzeng. Lalu tiba-tiba saja Wei memberikan kabar buruk bahwa Pak Shen dan pasukannya sedang mencoba menerobos masuk ke dalam kediaman mereka. Saat itu Yunzeng diminta keterangan akibat ulahnya yang membunuh Wang Hai, sebab Wang Hai adalah aset keluarga Pak Shen. Tak disangka kali ini Yunzeng malah membongkar kelicikan Wang Hai yang mengkhianati Pak Shen. Bahkan ketika Pak Shen membahas tentang kedekatan Yunzeng dan Yue, Yunzeng selalu berhasil membela diri dengan mengatakan celah kelemahan keluarga Shen. Sampai akhirnya Pak Shen memutuskan untuk pergi dari sana. Kemudian Yunzeng mulai memberitahu Yue tentang kelicikan keluarga Shen. Oleh sebab itu ia meminta agar Yue tidak ikut campur. Namun Yue tetap saja ingin membantu Yunzeng membalaskan dendam mereka. Permintaan tersebut benar-benar tidak diizinkan Yunzeng, kecuali Yue bersedia membunuhnya terlebih dahulu.
Di malam hari, Yue menghidangkan makanan dan minuman untuk Yunzeng. Tetapi tiba-tiba saja ia malah ingin mencoba melakukan trik pembunuhan pada Yunzeng. Namun hal tersebut langsung bisa diketahui dan dihentikan oleh Yunzeng. Apalagi Yue yang memang tidak mungkin tega membunuhnya. Alhasil Yunzeng membawa Yue ke suatu tempat untuk menargetkan seseorang yang akan ia bunuh dengan tembak yang ada di tangannya. Tak disangka ternyata orang itu adalah Zize, sebab Zize merupakan anggota keluarga Shen. Dan jika Yue ingin ikut membalaskan dendam mereka, maka ia harus tega melakukan hal tersebut. Tak disangka ternyata Yue benar-benar tidak bisa menembak Zize, tetapi ia akan tetap berusaha membantu Yunzeng. Kemudian sesampainya di rumah, tiba-tiba saja Yue malah masuk ke kamar Yunzeng. Bahkan ia juga sedang dalam keadaan mabuk. Kali ini Yue terus saja merengek dan bertingkah sedikit konyol. Lalu Yue malah merasakan sakit di salah satu kakinya. Mengetahui hal itu, langsung membuat Yunzeng berusaha mengobati Yue. Namun situasi tersebut malah membuat Yue dengan berani mendekati Yunzeng. Momen itu pun membuat mereka mengingat kenangan di masa lalu. Jika ternyata Yunzeng dan Yue bukanlah saudara kandung. Namun Yue adalah gadis kecil yang menyelamatkan Yunzeng. Bahkan Yue selalu berada di sisinya. Sampai di suatu momen Yunzeng pernah membantu menyelamatkan Yue dan ibunya. Kebaikan tersebut membuat Yunzeng menjadi anggota keluarga Yue. Bahkan Yue lah yang memberikan nama Yunzeng untuk dirinya. Dan walaupun ibu Yue pernah menghukum Yunzeng, tetapi ia tetap menyayangi Yunzeng, sebab ibu Yue mempercayakan Yunzeng untuk menjaga Yue. Kemudian di masa sekarang Yue malah berakting seolah ingin membunuh Yunzeng. Sampai akhirnya Yunzeng mengizinkan Yue untuk bekerja sama dengan dirinya. Tetapi Yue harus mematuhi syarat yang Yunzeng berikan. Keesokan harinya, Zize terlihat tidak rela jika Yue harus pergi meninggalkan dirinya. Bahkan ia terus berusaha membujuk Yue sampai Yue bersedia tinggal kembali di kediaman Shen. Tak disangka bujukan tersebut membuahkan hasil dan Yue kembali tinggal bersama Zize. Bahkan hubungan mereka pun semakin dekat antara satu sama lain. Yue juga dengan sengaja ingin menggoda Zize agar Zize bersedia memberitahukan tentang keluarga Shen pada dirinya. Namun kedekatan mereka benar-benar membuat Yunzeng merasa sangat cemburu. Saat itu tiba-tiba saja Yunzeng membawa Yue masuk ke sebuah ruangan. Kali ini Yue memberikan informasi jika Pak Shen sering berkunjung ke aula leluhur. Walaupun sebenarnya hal tersebut adalah sesuatu yang wajar, namun Yue merasa ada sesuatu yang disembunyikan dari hal itu. Lalu tiba-tiba saja Yue menyadari jika Yunzeng sedang merasa cemburu. Hal tersebut benar-benar membuat Yue bahagia. Tetapi ia terus saja menjahili Yunzeng sampai membuatnya marah. Tak berselang lama, Zi pun ada di sana. Beruntung ia tidak melihat kebersamaan Yunzeng dan Yue. Bahkan Yunzeng memberitahukan tentang kedekatan Yue dan Zize agar Zi tidak lagi mencurigai hubungannya dengan Yue. Keesokan harinya, Yunzeng sedang mengikuti Pak Shen. Namun tiba-tiba saja Yunzeng malah terkena jebakan, sampai membuatnya kembali terluka akibat tusukan panah. Beruntung ada seorang gadis yang membantu menyelamatkannya untuk pergi dari tempat tersebut. Dan ternyata gadis itu adalah Yue. Melihat kondisi Yunzeng membuat Yue merasa sangat khawatir. Tetapi ia masih saja menyakiti Yunzeng sebagai hukuman atas bahaya yang ia lakukan seorang diri. Kemudian saat Yue sedang duduk seorang diri, ia terus mengingat kebersamaannya dengan Yunzeng. Namun tiba-tiba saja kedatangan Zize mengejutkannya. Tak disangka ternyata Zize ingin mengungkapkan perasaannya pada Yue. Tetapi Yue malah memilih untuk terus berteman dengan Zize. Jawaban itu pun membuat Zize merasa tidak terima. Dan ketika Zize membahas perihal aula leluhur, Yue langsung secara tidak sadar malah memberikan respon bahwa ia menerima lamaran Zize. Sebab jika mereka berdua menikah, Zize akan membawa Yue untuk pergi ke makam kakeknya di aula leluhur. Setelah itu, Zize dan Yue makan bersama Yunzeng dan Zi. Kali ini Zize memberitahukan perihal lamaran yang diterima oleh Yue. Bahkan Yue dengan berani membahas pernikahan tersebut di hadapan Yunzeng. Akhirnya, Yunzeng tidak bisa menahan kekesalan dan rasa tidak terimanya akan hal tersebut walaupun secara tidak langsung. Saat itu tidak hanya sekedar makan bersama, namun dua pasangan kekasih tersebut terus saja memperlihatkan keromantisan masing-masing, sampai membuat Yue dan Yunzeng tidak bisa menahan kekesalan mereka. Alhasil Yue memilih untuk pergi ke toilet. Yunzeng juga ikut pergi mengikuti Yue.
Kali ini Yunzeng terus meminta Yue untuk mengakhiri hubungannya dengan si Z. Namun Yue tidak menurutinya. Bahkan ia malah sengaja menjahili Yunzeng dengan membuatnya semakin merasa cemburu. Kemudian si Z dan Yue memilih untuk berjalan-jalan bersama. Sementara itu Yunzeng malah pulang ke kediamannya. Tetapi Z masih terus saja menemui Yunzeng sampai membuat dirinya dengan terpaksa mengusir Z dari sana. Namun Z malah mencuri selembar kertas yang ada di meja kerja Yunzeng. Di sisi lain, kebersamaan si Z dan Yue terlihat begitu murni. Tetapi Yue masih saja mengingat kenangan indah bersama Yunzeng. Bahkan ketika si Z ingin mencium Yue, Yue terus saja berusaha menghindarinya. Setelah itu, sesampainya di rumah, Z dibuat kesal dengan isi kertas tersebut yang menggambarkan tentang Yue. Akhirnya, ia mulai merencanakan sesuatu hal yang buruk untuk Yue. Kali ini, Z mengajak Yue untuk mengobrol bersama dengan sikapnya yang begitu akrab. Namun, tak disangka, Z malah membuat Yue jatuh pingsan karena menghirup aroma dupa yang ia bakar. Sementara Z bisa selamat sebab ia yang meminum penawar dupa tersebut. Di malam hari, tiba-tiba saja Yue sudah berada di kamar Pak Shen. Saat itu Yue tidak bisa berkutik sama sekali, walaupun Pak Shen ingin melecehkan dirinya. Beruntung Yunzeng datang di waktu yang tepat untuk menyelamatkan Yue, dan ia langsung membawa Yue untuk beristirahat di kamar. Tetapi momen tersebut malah dimanfaatkan oleh Yue agar Yunzeng terus menemaninya. Tak disangka Yunzeng benar-benar menuruti permintaan Yue. Bahkan ketika Yue sudah tertidur pulas, Yue sempat mengigau dengan mengatakan bahwa ia tidak akan jatuh cinta pada orang lain. Dan Yunzeng juga tidak seharusnya menyukai orang lain. Mendengar hal tersebut langsung membuat Yunzeng menenangkan Yue. Namun ternyata semua itu hanyalah akting yang Yue lakukan. Dan akhirnya mereka pun tertidur lelap bersama. Keesokan harinya, si Z mengajak Yue untuk membeli beberapa pakaian. Tetapi saat Yue ingin mencoba pakaian tersebut, ia malah dibuat pingsan oleh seseorang dan dibawa ke sebuah ruangan es. Hal itu benar-benar membuat Yue merasa sangat kedinginan. Beruntung Yunzeng selalu ada untuk menyelamatkan Yue. Tetapi kali ini mereka malah sama-sama terjebak di ruangan tersebut. Alhasil Yunzeng langsung berusaha untuk menghangatkan tubuh Yue. Tetapi tak disangka situasi itu malah membuat Yunzeng jatuh pingsan. Menyadari hal tersebut membuat Yue menjadi begitu panik dan ia terus berusaha menyadarkan Yunzeng. Beruntung usaha itu membuahkan hasil dan mereka langsung berpelukan dengan penuh kehangatan. Apalagi di masa kecil Yunzeng, ia pernah terkurung di ruangan seperti itu seorang diri. Tak berselang lama, tiba-tiba saja Pak Shen dan pengawalnya sudah ada di depan rumah tersebut. Sebab mereka ingin menangkap basah Yunzeng dan Yue. Namun tak disangka orang yang ada di ruangan itu adalah si Z dan Yue. Lalu ketika si Z sudah membawa Yue kembali ke kamarnya, ia langsung memperlihatkan rasa bersalahnya pada Yue karena tidak menjaga Yue dengan baik. Si Z juga merasa sangat murka atas tindakan yang dilakukan ayahnya pada Yue. Oleh sebab itu, ia langsung mencari keadilan untuk Yue dengan menegur ayahnya. Bahkan, si Z dengan berani mengumumkan pernikahannya dengan Yue yang akan dilangsungkan 1 bulan lagi. Kemudian ketika si Z kembali menemui Yue, si Z baru memberitahukan Yue tentang apa yang ia umumkan. Walaupun Yue belum menyetujui pernikahan mereka yang akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Namun selama beberapa waktu, Pak Shen tidak ada di kediaman itu sebab Pak Shen akan mengurus bisnisnya. Hal tersebut membuat si Z memastikan bahwa tidak akan ada satu orang pun yang akan berani menindas Yue. Di malam hari, Yue pergi menemui Yunzeng. Kali ini Yue memberitahukan tentang niatan si Z yang akan menikahi dirinya. Mengetahui hal itu langsung membuat Yunzeng tidak menyetujui niatan tersebut. Walaupun dengan ikatan pernikahan bersama keluarga Shen, mereka akan lebih mudah untuk mendapatkan buku besar yang mereka inginkan untuk membalas kematian ibu Yue. Kecemburuan dan kekhawatiran Yunzeng membuat Yue terus saja menjahilinya. Yunzeng tetap tidak memperlihatkan perasaannya pada Yue. Akhirnya Yue mengajak Yunzeng untuk pergi ke pasar sebab malam itu adalah malam titik balik matahari di musim dingin. Ajakan tersebut pun langsung dituruti oleh Yunzeng dan mereka menikmati malam itu dengan penuh kebahagiaan. Bahkan ketika kembang api mulai dimainkan, mereka hampir saja berciuman. Namun hal tersebut gagal dilakukan sebab banyaknya orang yang terus saja mendesak mereka berdua.
Kemudian sebelum pulang ke rumah, Yue sempat mengajak Yunzeng untuk berdansa bersama. Dan lagi-lagi momen itu hampir membuat mereka berciuman. Tetapi seorang anak kecil malah mengagalkan keromantisan tersebut. Lalu Yue dan Yunzeng memilih untuk menganyutkan lentera di sebuah sungai, sembari membuat sebuah permohonan. Tak disangka ternyata Zize melihat kebersamaan mereka berdua. Setelah itu, saat Yunzeng pulang ke rumah, ia terus saja memandangi manisan yang diberikan oleh Yue, sembari tersenyum dengan penuh kebahagiaan. Hal yang sama juga terjadi pada Yue, sebab Yue sedang melukis momen ketika ia berdansa bersama Yunzeng. Di sisi lain, tiba-tiba saja Zi menemui Yunzeng dengan membawa sebuah foto kebersamaan Yunzeng dan Yue. Hal itu membuat Zi baru mengetahui bahwa Molly adalah Yue, saudara perempuan Yunzeng. Namun niatan Zi untuk memberitahukan hal tersebut pada Pak Shen membuat Yunzeng merasa sangat emosi. Tetapi Zi malah dengan berani menggoda Yunzeng. Tak disangka hal itu malah diketahui oleh Yue dan membuatnya merasa begitu kecewa. Padahal Yunzeng tidak tergoda sama sekali dengan tingkah Zi tersebut, sebab Yunzeng memiliki bukti foto kebersamaan Zi dan Pak Shen di sebuah ranjang, dan hal itu dimanfaatkan Yunzeng untuk mengancam Zi. Padahal sebenarnya rasa cinta Zi pada Yunzeng benar-benar tulus, karena Yunzeng yang pernah menyelamatkan nyawanya. Keesokan harinya, ketika Yue sedang asyik melukis, Zize menghampiri dirinya untuk memberikan satu set cat yang Yue inginkan. Kebaikan Zize membuat Yue mengajaknya untuk bertemu di taman ketika malam tiba. Ajakan itu pun langsung diterima oleh Zize. Di malam hari, Zize dibuat terpukau dengan kejutan yang dibuat oleh Yue. Tetapi ternyata setiap lukisan yang dibuat oleh Yue memiliki maknanya sendiri. Zize juga terus memperlihatkan keseriusannya dengan Yue. Bahkan ia tidak memperdulikan perbedaan yang ada di antara mereka berdua, sebab Zize benar-benar tulus mencintai Yue. Momen itu pun membuat Zize memeluk Yue dengan begitu erat. Namun lagi-lagi Yunzeng malah melihat hal tersebut dan membuatnya merasa sangat kesal. Kemudian Yunzeng mengajak Yue ke sebuah ruangan. Kali ini Yunzeng terus memperlihatkan ketidaksukaannya perihal hubungan Yue dengan Zize. Tetapi Yue mulai tidak memperdulikan hal itu, sebab ia yang sudah melihat kebersamaan Yunzeng dan Zi. Apalagi niatan mereka berdua yang sudah jelas sama, yaitu mendekati keluarga Shen untuk membalas dendam. Bahkan Yue mulai memutuskan bahwa ia ingin membalaskan dendam ibunya seorang diri. Setelah itu, ketika Yunzeng ingin beristirahat di kamarnya, ia malah mulai merasa tidak nyaman akibat wangi dupa yang diletakkan oleh Zi. Bahkan Zi dengan berani ingin melecehkan Yunzeng. Namun hal itu tidak berhasil sama sekali, sebab Yunzeng langsung mengusir Zi untuk pergi dari kamarnya. Lalu tiba-tiba saja Yue malah masuk ke kamar tersebut, dan dengan kondisi Yunzeng ia langsung ingin melakukan sesuatu pada Yue. Tetapi melihat pakaian Zi yang ada di sana membuat Yue ingin segera pergi meninggalkan Yunzeng. Namun Yunzeng malah menahan Yue, dan tanpa sadar Yunzeng mulai mengakui bahwa ia memang menginginkan Yue. Akhirnya Yue kembali menghampiri Yunzeng. Tak disangka malam itu benar-benar menjadi malam terindah untuk mereka berdua. Kemudian Yunzeng langsung berziarah ke makam ibu Yue untuk meminta maaf atas apa yang sudah ia lakukan dengan Yue. Hal itu pun membuatnya sulit untuk berhadapan dengan Yue. Hal yang sama juga terjadi pada Yue yang terus saja merasa gelisah. Di hari berikutnya, Yue dan Zize mulai memilih beberapa perhiasan untuk pernikahan mereka. Namun Yue tidak terlihat bahagia sama sekali. Tak berselang lama, Yunzeng dan Zi juga ada di sana. Tetapi Zi malah dengan berani merebut cincin yang ada di jari Yue. Namun Zize tetap berhasil mengambil kembali cincin tersebut. Kali ini Yue baru mengetahui bahwa Zi dan Yunzeng akan menikah di hari yang sama dengan dirinya. Hal itu benar-benar membuat Yue merasa sangat terkejut. Ternyata sebelum ini Yunzeng lah yang menemui Zi untuk mengajaknya menikah. Kenyataan tersebut membuat Yue terlihat begitu kesal. Tetapi kedua pasangan itu sama-sama ingin meneruskan pernikahan tersebut. Lalu Zize pun kembali mengajak Yue untuk mencoba gaun pengantin. Tak disangka ketika Yue selesai mencoba gaun itu, ia malah menghadapi Yunzeng yang juga ada di sana dengan menggunakan sebuah jas formal. Kebersamaan tersebut membuat mereka berusaha mengikhlaskan keputusan hidup masing-masing. Walaupun mereka tetap tidak bisa membohongi perasaan masing-masing.
Tak disangka keromantisan mereka hampir saja dipergoki oleh Zi dan si Z, tetapi Yunzeng berhasil pergi di waktu yang tepat. Namun, Zi masih merasa yakin jika Yue sedang berusaha menggoda Yunzeng. Tuduhan itu pun tidak berlaku bagi Yue. Bahkan ia dengan berani memberikan perlawanan pada Zi, sampai membuat mereka saling bertengkar antara satu sama lain. Beruntung pertengkaran itu langsung dilerai oleh pasangan mereka masing-masing. Di malam hari, Yue sedang menikmati keindahan langit malam di balik jendela kamarnya. Sementara itu, Yunzeng terus saja meminum alkohol seorang diri tanpa ditemani oleh siapapun. Keesokan harinya, si Z memberikan kejutan sebuah kamera untuk Yue. Hal yang sama juga terjadi antara Z dan Yunzeng. Tetapi kali ini Z sedang memperlihatkan mahar yang diberikan Pak Shen untuk dirinya. Lalu tanpa sengaja Yunzeng malah melihat kebersamaan si Z dan Yue. Hal itu pun langsung membuatnya merasa kesal. Apalagi si Z yang malah meminta bantuan Yunzeng untuk memotret kebersamaan mereka berdua. Hanya saja tingkah si Z yang mencium Yue di hadapan Yunzeng membuatnya semakin merasa kesal. Alhasil Yunzeng tanpa segan menjatuhkan kamera tersebut. Melihat semua itu benar-benar membuat Z merasa heran. Sementara Yue mulai meminta pada Yunzeng untuk menjaga sikapnya, sebab pernikahan mereka akan dilangsungkan dalam waktu dekat. Kemudian ketika Yue ingin pergi ke suatu tempat, tiba-tiba saja ada seseorang yang membuatnya jatuh pingsan dan orang tersebut ingin melecehkan Yue. Beruntung Yue berhasil melarikan diri, walaupun kedua pria itu tetap berusaha mengejarnya. Sementara itu, si Z baru menyadari jika ada sesuatu hal buruk yang dialami oleh Yue. Yunzeng juga mendapatkan informasi yang sama dari Yue. Di sisi lain, Yue terus berusaha melarikan diri dan ia tidak lupa membuat sebuah tanda. Beruntung Yunzeng menemukan tanda itu. Namun Yue sudah dikepung lebih dulu oleh segerombolan pria jahat. Dan tak berselang lama lagi-lagi Yunzeng berhasil menyelamatkan Yue dari mereka semua. Tetapi Yunzeng malah terkena luka tembakan mereka. Akhirnya mereka memilih untuk bersembunyi dan momen tersebut membuat Yunzeng langsung mencium Yue dengan begitu mesra. Kemudian Yue langsung membantu mengobati luka tembakan di lengan Yunzeng. Kali ini Yue baru mengetahui bahwa ternyata Yunzeng belum pernah menyentuh Z sama sekali. Bahkan ia mengingat apa yang sudah terjadi antara dirinya dan Yue. Mengetahui hal itu benar-benar membuat Yue merasa sangat bahagia. Sebab akhirnya Yunzeng memiliki perasaan yang sama dengan dirinya. Dan lagi-lagi mereka pun berciuman dengan sangat mesra serta menghabiskan malam tersebut dengan penuh cinta. Setelah itu, Yue terus saja memandangi dan menyentuh wajah Yunzeng sampai membuatnya terbangun. Lalu setelah hari mulai cerah, mereka pun keluar dari tempat persembunyian tersebut. Namun si Z malah melihat Yue yang sedang bersama Yunzeng. Hal itu pun membuat si Z bergegas membawa Yue pergi bersamanya. Kali ini si Z juga mulai terlihat mencurigai hubungan Yue dan Yunzeng. Di sisi lain, kejahatan yang Z lakukan sudah diketahui oleh Yunzeng. Apalagi ia berhasil menemukan orang suruhan Z untuk menculik Yue. Hal itu pun membuat Yunzeng tidak segan menembak mati orang tersebut di hadapan Z sebagai peringatan besar untuknya. Melihat hal tersebut benar-benar membuat Z merasa sangat ketakutan. Kemudian tiba-tiba saja ada dua orang pria yang ingin mengubur Z hidup-hidup. Dan di saat yang bersamaan Pak Shen, si Z serta Yue dan pengawal keluarga Shen terus berusaha mencari keberadaan Z. Namun Yue malah sengaja menjatuhkan penjepit rambut milik Z. Sampai akhirnya mereka semua berhasil menemukan Z di sebuah lubang. Tetapi Z malah dengan berani menuduh Yue atas apa yang terjadi pada dirinya. Namun Yue berhasil membela diri dari tuduhan tersebut. Di malam hari, Yunzeng kembali menemui Yue di kamarnya, dan momen itu membuat mereka ingin melakukan hal yang romantis. Namun tiba-tiba saja mereka mendengar suara si Z yang sedang mencari keberadaan Yue. Beruntung kali ini si Z tidak melihat kebersamaan Yunzeng, karena ternyata si Z ingin memberikan brosur hotel yang akan menjadi tempat pernikahan mereka. Bahkan si Z juga masuk ke kamar Yue untuk mengajarinya melukis. Kedekatan mereka pun dilihat jelas oleh Yunzeng. Menyadari hal itu, langsung membuat Yue memberikan alasan agar si Z pergi dari kamar tersebut. Lalu setelah situasi aman, Yunzeng kembali menghampiri Yue. Ternyata si Z tidak sepolos wajahnya, sebab ia adalah laki-laki hidung belang.
dan kejahatan yang dilakukan oleh Pak Shen juga mengalir di dalam tubuhnya. Mengetahui hal tersebut langsung membuat Yue mencoret lukisan yang dibuat oleh si Z. Kemudian Yue dan Yunzeng kembali melakukan hal yang romantis. Namun hal itu malah dipergoki oleh Pak Shen sampai membuat mereka berdua mati tertembak. Tak disangka ternyata hal tersebut hanyalah mimpi buruk Yue. Tetapi ia mendapati si Z dan Pak Shen yang sedang membicarakan sesuatu di taman kediaman mereka. Keesokan harinya, si Z dengan berani memperlihatkan keromantisannya dengan Yue di hadapan Yunzeng. Hal itu pun membuat Yunzeng merasa sangat kesal. Menyadari kekesalan Yunzeng membuat si Z dengan sengaja mengajak Yue untuk berdansa bersama. Lalu Z mengajak Yunzeng untuk melihat beberapa perabotan yang baru saja dikirim dari luar negeri. Z juga mengajak Yunzeng untuk berbulan madu di luar negeri. Namun Yunzeng malah menolak ajakan itu. Tak disangka Yunzeng malah ingin membatalkan pernikahan mereka. Keputusan tersebut benar-benar membuat Z menjadi sangat murka. Kemudian Yunzeng menemui Yue untuk mengajaknya pergi dari sana. Tetapi Yue tidak ingin bersikap gegabah sebab usaha mereka hanyalah tinggal selangkah lagi. Namun Yunzeng tidak rela melihat Yue menikah dengan pria lain. Memahami perasaan Yunzeng membuat Yue berusaha menenangkannya bahwa pernikahan tersebut hanyalah sebuah akting. Beruntung Yunzeng memahami semua itu dan langsung memeluk Yue. Setelah itu, Pak Shen berkumpul dengan anak dan calon menantunya. Kali ini, Z ingin membongkar kedekatan Yunzeng dan Yue. Hal tersebut sempat membuat Yue terlihat sangat ketakutan. Namun ternyata, foto yang diberikan pada Pak Shen adalah foto prawedding Z bersama Yunzeng. Bahkan Yunzeng benar-benar berhasil membuat situasi itu menjadi aman terkendali. Dan pernikahan mereka akan berlangsung dalam waktu yang cukup dekat. Saat itu, walaupun hari pernikahan sudah ditentukan, namun Yunzeng masih saja sulit untuk merelakan Yue menikah dengan si Z. Apalagi jika mereka akan benar-benar menikmati malam pengantin baru, maka Yunzeng bisa saja membunuh semua orang yang ada di sana karena kekesalannya. Memahami perasaan Yunzeng membuat Yue menyandarkan kepalanya di tubuh Yunzeng. Tetapi tiba-tiba saja si Z ada di sana menghampiri Yue. Bahkan ia juga ingin mencium Yue. Melihat hal tersebut membuat Yunzeng menjadi sangat kesal. Beberapa hari kemudian tibalah hari pernikahan Yunzeng bersama Z dan si Z bersama Yue. Dan sebelum acara dimulai, Yunzeng masih saja menyempatkan diri untuk menemui Yue. Namun lagi-lagi Z malah ada di sana dengan bersikap tidak baik pada Yue. Lalu acara pernikahan pun mulai dilangsungkan. Dan ketika mereka akan mengatakan janji pernikahan, Yunzeng malah terus menatap Yue. Bahkan Yunzeng membayangkan jika ia mengacaukan pernikahan tersebut dengan begitu keji. Akibat Yunzeng yang tidak bisa menerima kenyataan bahwa Yue akan menjadi istri si Z. Tetapi kenyataannya, acara pernikahan itu tetap berjalan lancar dan mereka sah menjadi pasangan suami istri. Hal tersebut membuat Pak Shen serta semua orang yang ada di sana merasa sangat bahagia. Di malam hari, Z mulai melayani Yunzeng. Mereka juga sempat minum bersama. Dan di saat Z mabuk, Yunzeng langsung membawanya ke ranjang untuk beristirahat. Sementara itu, Yue yang sedang menunggu si Z mendapati si Z sedang dalam kondisi mabuk. Bahkan ia juga terlihat ingin mencium Yue. Tetapi lagi-lagi Yue terus saja berhasil menghindari hal tersebut dan mengajak si Z untuk minum bersama. Ajakan itu pun membuat si Z langsung tidak sadarkan diri. Dan Yue tidak meminum alkohol tersebut sama sekali. Lalu Yue bergegas pergi menemui Yunzeng di kamar ibu Yue. Kali ini mereka sama-sama berharap jika rencana yang sedang mereka jalankan akan berjalan dengan lancar. Keesokan harinya, si Z baru saja terbangun dan ia merasa bersalah karena sudah melewatkan malam pertama mereka. Sementara itu, Z juga baru terbangun. Namun kali ini ia mendapati dirinya yang tidak memakai sehelai pakaian pun. Hal tersebut membuatnya berpikir bahwa sudah terjadi sesuatu antara dirinya dan Yunzeng. Apalagi respon Yunzeng semakin membuatnya percaya akan perasaan itu. Kemudian kedua pasangan suami istri tersebut melakukan pemujaan di aula leluhur keluarga Shen. Tetapi tiba-tiba saja acara sakral itu harus terjeda akibat api yang muncul di luar aula. Hal tersebut langsung dimanfaatkan Yue untuk mencari sesuatu yang ia butuhkan. Tak disangka Yue malah menemukan selembar kertas yang berisi foto ibunya dan Pak Shen. Lalu di saat yang bersamaan Pak Shen juga ada di sana memergoki apa yang sedang Yue lakukan.
Kali ini, Yue baru mengetahui bahwa ibunya adalah istri dari Pak Shen. Mendengar hal itu membuat Yue merasa sangat terkejut. Hal yang sama pun terjadi pada Pak Shen, sebab ternyata Yue adalah putrinya. Pak Shen juga sempat menceritakan bagaimana hubungannya dengan ibu Yue. Namun Yue masih saja berpikir bahwa Pak Shen telah membunuh ibunya. Tetapi tuduhan itu langsung disangkal oleh Pak Shen, sebab tragedi tersebut adalah sebuah kecelakaan, dan ia tidak benar-benar ingin membunuh ibu Yue. Mendengar semua pernyataan itu membuat Yue semakin merasa kebingungan. Setelah itu Yue pergi ke ruangan Yunzeng. Kali ini ia memberitahukan perihal Pak Shen yang mengaku sebagai ayah kandungnya. Hal tersebut benar-benar membuat Yue merasa bingung. Apalagi Pak Shen sempat mengatakan bahwa ibunya meninggal karena diracun dan bunuh diri. Mendengar hal itu membuat Yunzeng menjadi sangat terkejut. Ia juga mengajak Yue untuk pergi dari keluarga Shen dan mulai memikirkan rencana baru. Tetapi Yue menolak ajakan tersebut sebab ia akan melakukan rencananya sendiri. Lalu ketika Yue pergi meninggalkan Yunzeng, Yunzeng langsung mengeluarkan sebuah obat yang pernah dikonsumsi oleh ibu Yue. Melihat hal itu membuat Yue tidak menyangka sama sekali. Keesokan harinya, Pak Shen dengan bangga memperkenalkan Yue sebagai putrinya di hadapan semua orang. Menyaksikan hal tersebut benar-benar membuat si Zi dan Zi merasa sangat terkejut. Saat itu Yunzeng langsung menemui Yue. Walaupun ia merasa bahwa hal tersebut terlalu berbahaya, namun Yue tetap akan melanjutkannya. Karena jika mereka mundur secara tiba-tiba, maka akan semakin menimbulkan kecurigaan. Tetapi Yunzeng tetap mengkhawatirkan keadaan Yue. Sikap tersebut malah membuat Yue mulai bertanya-tanya, apakah musuhnya yang sebenarnya adalah Yunzeng? Kemudian Zi menghampiri Yue karena ia merasa tidak terima atas apa yang sudah Yue lakukan. Bahkan Zi dengan berani menampar Yue, namun Yue juga mulai memberikan perlawanan dan membalas perbuatan Zi. Setelah itu Yue kembali bertemu dengan si Zi. Kali ini si Zi masih belum bisa menerima kenyataan bahwa Yue adalah adiknya. Bahkan ia mulai membahas tentang Yunzeng, sebab si Zi pernah melihat kedekatan antara Yue dan Yunzeng. Momen itu pun diabadikan dengan jelas oleh si Zi. Mengetahui hal tersebut membuat Yue merasa begitu kesal, sampai ia dengan berani mencekik si Zi. Hal itu pun benar-benar membuat si Zi merasa sangat frustasi. Kemudian Yue langsung menemui Yunzeng di kediamannya. Saat itu Yue mulai mencurigai Yunzeng. Ia juga mengajak Yunzeng untuk mabuk bersama. Dan ketika Yue sudah tidak sadarkan diri, Yunzeng segera membawanya beristirahat. Tak disangka ternyata Yue hanya berpura-pura. Dan kali ini ia benar-benar mendapati Yue yang diperintahkan oleh Yunzeng untuk membuang obat yang selama ini ia sembunyikan dari Yue. Beruntung Yue berhasil menemukan obat tersebut. Dan di hari berikutnya, Yue langsung membawa obat tersebut untuk diperiksa. Mendengar pernyataan dari pemeriksa obat itu membuat Yue merasa sangat terkejut, sebab obat tersebut adalah obat yang tidak aman dan bisa mematikan jika dikonsumsi dalam dosis yang berlebihan. Lalu Yue kembali berziarah ke makam ibunya seorang diri. Kali ini ia mengatakan semua kebingungan di depan makam tersebut, dan Yue tetap akan membalaskan dendam untuk ibunya. Tak berselang lama, Yunzeng pun ada di sana menghampiri dirinya. Yunzeng juga langsung memeluk Yue di bawah hujan salju yang begitu lebat. Kemudian mereka pulang bersama. Kali ini Yunzeng terus saja ingin membantu Yue untuk menangkap orang yang membunuh ibunya, agar mereka bisa bersatu kembali. Pernyataan itu pun membuat Yue terlihat bingung harus mempercayai Yunzeng atau tidak. Setelah itu, Yue mendapati Pak Shen sedang mempersiapkan ruangan yang nyaman untuk dirinya. Namun tiba-tiba saja Yue ingin mendiskusikan sesuatu hal tentang Yunzeng bersama Pak Shen. Di malam hari, Yunzeng mendapatkan kejutan yang begitu indah dari Yue. Bahkan Yue juga memberikan sebuah lukisan untuk dirinya. Momen itu pun membuat mereka terlihat sangat bahagia. Mereka juga berdansa bersama dengan begitu romantis. Hal tersebut membuat Yue mengingat kenangan indah mereka berdua. Lalu Yunzeng mengajak Yue untuk melihat keindahan malam dari atas bukit. Yunzeng juga sangat berharap jika hidup mereka bisa berjalan normal dan mereka akan menjalani hubungan yang penuh dengan kebahagiaan.
Keesokan harinya, ketika Yunzeng dan Yue sedang dalam perjalanan, Yue merasa kelaparan dan membuat Yunzeng menghentikan mobilnya untuk membeli makanan. Tetapi saat Yunzeng kembali, ia malah mendapati Yue yang sudah tidak ada di mobil tersebut. Dan ternyata ada seseorang yang sengaja menculik Yue. Hal itu benar-benar membuat Yunzeng merasa sangat emosi. Kemudian ketika Yunzeng ingin menyelamatkan Yue, ia malah mendapati Pak Shen yang sedang menyandra Yue. Sebab Pak Shen sudah mengetahui kelicikan Yunzeng yang mencuri barang-barangnya. Dan ia bekerja sama dengan Yue untuk menjebak Pak Shen. Lalu ketika Yunzeng ingin membalaskan Yue, Yue malah memukul Yunzeng sampai jatuh pingsan. Ternyata Yue dan Pak Shen mulai bekerja sama untuk menangkap Yunzeng. Kali ini Yue dengan tega menyandra serta menyakiti Yunzeng. Sebab Yue sudah merasa yakin bahwa Yunzeng adalah orang yang membunuh ibunya. Hal itu benar-benar membuat Yue merasa begitu kecewa. Apalagi Yunzeng mulai mengakui perbuatan kejinya tersebut. Oleh sebab itu, Yue pun dengan tega menyakiti Yunzeng. Setelah itu, Yue pun pulang ke rumah dan ia langsung memandangi foto ibunya. Tak berselang lama, Pak Shen juga ada di sana membawakan semangkuk sup khusus untuk Yue. Kali ini Pak Shen benar-benar merasa sangat bangga atas apa yang sudah Yue lakukan untuk keluarga Shen. Tak berselang lama, tiba-tiba saja mereka mendapatkan kabar bahwa Yunzeng berhasil melarikan diri. Mengetahui hal itu langsung membuat Yue dan Pak Shen mengecek tempat penyandra Yunzeng. Kemudian ketika Yue kembali ke kamar, ia malah dibuat terkejut dengan melihat Yunzeng yang berada di kamarnya. Wei juga mengancam Yue agar ia bersedia ikut bersama Yunzeng. Kali ini Yunzeng membawa Yue ke kediamannya. Bahkan ia dengan tega melukai punggung Yue akibat pengkhianatan yang Yue lakukan. Hal itu benar-benar membuat Yue semakin membenci Yunzeng. Setelah itu, Wei mulai membantu mengobati luka yang ada di tubuh Yunzeng. Yunzeng juga secara perlahan mengerti rencana yang akan Yue lakukan. Di sisi lain, Yue mulai berpikir keras sembari melihat luka yang ada di tubuhnya. Sebab ia merasa jika Pak Shen belum mempercayainya. Karena Pak Shen tidak datang untuk menolong dirinya. Dan Yunzeng juga tidak akan memaafkan apa yang sudah Yue lakukan. Tak berselang lama, Yunzeng pun ada di sana. Kali ini ia memberikan obat untuk luka yang ada di tubuh Yue. Tetapi sikapnya pada Yue mulai terlihat begitu kasar. Bahkan Yue menolak momen di mana Yunzeng ingin menggodanya. Sampai dengan berani Yue malah mengambil sebuah pistol untuk mengancam Yunzeng. Situasi itu pun membuat Yunzeng tanpa rasa bersalah mengakui perbuatan kejinya dalam membunuh ibu Yue. Agar Yue tega menambahkan pistol itu ke tubuh Yunzeng. Namun tiba-tiba saja Wei menghentikan hal tersebut. Sebab ia mengatakan hal sejujurnya. Jika Yunzeng hanya berakting mengakui dirinya sebagai pembunuh ibu Yue. Mendengar semua itu membuat Yue terlihat sangat terkejut. Walaupun sebenarnya Yue memang sulit menerima kenyataan bahwa Pak Shen adalah ayah kandungnya. Karena Yue berhasil mendapatkan bukti tentang rencana Pak Shen yang begitu licik. Mengetahui semua itu membuat Yunzeng mulai paham. Dan ia berusaha menjelaskan pada Yue bahwa Pak Shen memang licik melebihi kelicikan yang mereka pikirkan. Dan dengan Yue yang menembak Yunzeng, maka rencana mereka pasti akan semakin mudah dijalankan. Sebab Pak Shen akan mempercayai Yue sepenuhnya. Tetapi Yue tidak bisa melakukan hal tersebut. Akhirnya Yunzeng hanya menggunakan Yue sebagai sandraannya untuk melemahkan Pak Shen. Namun ia tetap menyerahkan Yue pada Pak Shen. Sebelum akhirnya ia dan semua rombongannya berusaha melarikan diri. Setelah beberapa waktu, anak buah Pak Shen tetap berhasil menangkap Yunzeng. Bahkan dengan tega Yue benar-benar menembak Yunzeng menggunakan pistol yang ada di tangannya. Tembakan itu pun langsung membuat Yue dan Yunzeng mengingat kenangan indah mereka berdua. Walaupun Yunzeng sudah tergeletak akibat tembakan tersebut. Keesokan harinya Yue baru saja terbangun. Kali ini ia mendapati Pak Shen yang terus menjaganya. Bahkan Pak Shen benar-benar merasa bangga pada Yue. Dan ia akan memberikan semua hal yang Yue inginkan. Kesempatan itu pun membuat Yue memanfaatkan momen agar Pak Shen bersedia mengajarkannya beberapa trik bisnis. Apalagi Pak Shen yang dalam waktu dekat akan mengirimkan beberapa barang bisnisnya. Di hari berikutnya, Pak Shen benar-benar mengajak Yue untuk bertemu dengan rekan bisnis Pak Shen. Tetapi Pak Kudo malah terlihat menyukai Yue.
Lalu tiba-tiba saja Yue malah dengan berani menyerang Pak Shen. Ternyata Yunzeng dan anak buahnya juga ada di sana. Sebab Yunzeng berhasil selamat dari tembakan Yue. Serta kebenaran yang sebenarnya tentang kematian ibu Yue memanglah dilakukan oleh Pak Shen. Karena di waktu itu Yunzeng hanya ingin membantu mengobati penyakit ibu Yue. Namun Pak Shen malah ingin menyakitinya. Hal tersebut pun membuat ibu Yue berusaha melindungi Yunzeng. Dan akhirnya Pak Shen dengan tega membunuh ibu Yue dengan sangat keji. Dan tragedi itu juga dilihat jelas oleh Yue. Kenyataan tersebut membuat Yue tega menembak kaki Pak Shen. Dan berkat bantuan Yunzeng akhirnya mereka berhasil membunuh Pak Shen. Namun Yunzeng malah ikut terluka akibat tragedi itu. Keesokan harinya Yunzeng langsung mendapatkan perawatan. Yue juga terlihat sangat khawatir dengan kondisi Yunzeng. Menyadari kesalahan yang sudah Yue perbuat membuatnya bersedia melakukan pertaubatan. Sampai membuat tubuhnya menjadi sangat lemah. Mengetahui hal itu langsung membuat Yunzeng membebaskan Yue. Ia juga dengan tegas mengumumkan bahwa Yue adalah istrinya. Dan kesalahan yang Yue lakukan adalah kesalahannya. Oleh sebab itu jika Yue menerima hukuman maka Yunzeng juga akan menerima hukuman yang sama. Akhirnya Yunzeng terpaksa merasakan pukulan cambuk yang sangat menyakitkan. Saat itu Yunzeng dan Yue kembali berziarah ke makam ibu Yue. Kali ini mereka sudah merasa lega sebab berhasil membalaskan dendam ibu Yue. Momen tersebut juga membuat mereka memberitahukan tentang hubungan mereka berdua di depan makam ibu Yue. Yunzeng pun berjanji akan menjaga serta melindungi Yue dengan baik. Lalu tiba-tiba saja salju turun dengan begitu lebat. Hal itu membuat mereka menjadi sangat bahagia. Di malam hari, Yunzeng dan Yue sudah mulai hidup dengan penuh ketenangan. Mereka juga menghabiskan malam itu dengan begitu romantis. Keesokan harinya, Yue baru saja terbangun dan ia mendapatkan sebuah surat dari teman lamanya. Ternyata surat tersebut dikirimkan oleh Zizi. Kali ini Zizi mengajak Yue untuk bertemu sebab ia akan pergi meninggalkan kota tersebut. Tak disangka Yue benar-benar menemui Zizi di stasiun kereta api. Namun Zizi malah mengancam Yue dengan pistol yang ada di tangannya. Di sisi lain, Yunzeng yang baru mendapatkan kabar tentang kondisi Yue langsung berusaha menemukannya. Tetapi Yunzeng masih belum bisa menemukan Yue. Sementara itu ternyata Zizi membawa Yue untuk menangkap Pak Kudo. Zi juga melihat hal tersebut, namun ia tidak bisa berbuat apa-apa dan Zizi terus saja menyandra Yue di sebuah kamar sampai membuat Yue tidak bisa berkutik sama sekali. Tak berselang lama Yunzeng pun ada di sana dan ia benar-benar melihat Zizi yang sedang menyandra Yue. Tetapi Yunzeng malah langsung memberikan barang-barang yang Zizi dan Pak Kudo inginkan. Bahkan Yunzeng rela dihabisi oleh anak buah Pak Kudo. Lalu ketika Pak Kudo dan semua anak buahnya pergi dari sana, Zizi dengan berani ingin membalaskan dendamnya pada Yunzeng. Namun tembakan yang diluncurkan Zizi malah mengenai Zi, sebab Zi berusaha melindungi Yunzeng. Melihat hal tersebut membuat Zizi tidak habis pikir pada Zi. Ternyata Zi hanya ingin memperlihatkan bahwa perasaannya pada Yunzeng benar-benar tulus. Tetapi kematian Zi malah semakin membuat Zizi murka. Beruntung Yunzeng berhasil menembak kaki Zizi agar ia bisa membawa Yue kabur bersamanya. Sementara itu Wei juga berhasil membunuh Pak Kudo. Tak berselang lama Yunzeng dan Yue pun ada di sana. Kali ini Zizi masih terus ingin menghabiskan mereka semua. Situasi itu juga membuat Yunzeng meminta agar Wei membawa Yue pergi dari sana sebab ia ingin menghabiskan Zizi. Namun Yue terus mengkhawatirkan keadaan Yunzeng karena Yunzeng bisa mati bersama Zizi di tempat tersebut akibat bom yang berada di tubuh Zizi. Dua tahun kemudian Yue mulai menggantikan posisi Yunzeng. Tetapi ia masih belum mau mempercayai bahwa Yunzeng telah meninggal dunia sebab jasad Yunzeng yang belum ditemukan. Di malam hari Yue berjalan-jalan seorang diri dan hujan salju di malam itu membuatnya mengingat kenangan bersama Yunzeng. Tak berselang lama tiba-tiba saja Yunzeng juga ada di sana. Kedatangannya langsung membuat Yue memeluknya dengan begitu erat. Yue pun mengingat semua hal yang pernah mereka lalui bersama. Tamat ending yang sangat membahagiakan.
Jadi itulah pembahasan drama Cina Crush episode 1 sampai 24. Bagaimana menurut kalian? Silahkan berpendapat di kolom komentar atau bisa juga komen mengenai saran drama apa saja yang bisa kita bahas ke depannya. Kunci dalam pembalasan dendam adalah sebuah kebenaran. Maka dari itu bersikap bijaklah dengan mencari kebenaran tersebut agar tidak salah melangkah. Dan hubungan percintaan sejak kecil tidak menutup kemungkinan jika cinta itu akan benar-benar bersatu ketika masa dewasa tiba. Jangan lupa untuk kasih like kalau kalian suka kepada konten-konten kami, serta tonton juga rekomendasi dari video terbaru dan terbaik yang sudah kami sediakan kepada kalian. Dan tentunya terima kasih banyak kepada kalian yang masih menonton sampai detik ini. And see you guys in the next video. Jangan lupa subscribe.